Bukan hanya keluarga, warga desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng juga menghalangi polisi yang akan menangkap bandar narkoba. Sambil menenteng senjata tajam, puluhan warga menghalangi mobil polisi yang akan membawa tersangka. Warga juga memalang jalan dengan batu-batu besar sehingga polisi kesulitan melintas. Namun setelah polisi mengeluarkan tembakan peringatan, kumpulan warga bisa dibubarkan dan tersangka bisa dibawa. Polisi menangkap dua tersangka bandar narkoba bernama Rangga Sakti dan Riko Supriyanto. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu hampir 100 gram, 8 butir ekstasi, timbangan digital, ponsel, dan uang. Kedua tersangka adalah residivis kasus serupa. Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 80 gram dan 8 butir ekstasi. Dan kemudian anggota lari ke belakang, di mana belakang rumah tersebut digunakan untuk jual barang haram tersebut. Dan kita amankan juga saudara R sebagai penjual dengan barang bukti yang melekat pada yang bersangkutan, Mr. R ini, yaitu narkotika jenis sabu. Polisi masih mengembangkan penyelidikan karena keduanya diduga jaringan lintas kabupaten. Kedua tersangka terancam hukuman mati. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Yang baik-baik dan Allah masih lebihkan kita. Seorang ASN di Dinas Perikanan Lampung Utara bernama Andi Saputra ditangkap polisi karena terpergok mengonsumsi narkoba. Tersangka ditangkap di kamar indekosnya di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Polisi menyita sabu-sabu, sisa pakai dan peralatan untuk mengonsumsinya. Tersangka berdalih menggunakan narkoba sebagai pelarian dari masalah rumah tangganya. Pakai apa, Bang? Udah berapa lama, Bang? Baru. Kenapa, Bang, kok pakai narkoba, Bang? Kemarin kan pergaulan. Terus? Udah itu aja. Abang kerja di mana, Bang? Di perikanan. Sebagai apa, Bang? Di Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara. Barang bukti yang diamankan, Pak? Barang bukti yang kami amankan seperangkat alat hisap sabu atau bom beserta satu klip sisa pakai yang kami temukan pada tersangka. Pasal yang Pemasok narkoba masih dalam pengejaran polisi. Tersangka terancam dipecat dari pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara dan dipenjara selama 5 tahun. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Resmo Polda Lampung Selasa siang menggulung komplotan penjamret ponsel yang menyasar anak-anak. Rian Firmansyah alias Aweng dan Eka Aryadi merupakan penjamret, sedang Hairul Fikri merupakan penadahnya. Tersangka keliling menyasar anak-anak yang sedang bermain ponsel di luar rumah. Mereka menghampiri dan berpura-pura menanyakan alamat. Saat situasi aman, mereka merampas ponsel dari genggaman korban. Tersangka juga tidak segan-segan menganiaya korbannya yang melawan. Pelaku yang diduga 2 orang berboncengan mencari sasaran, dan sasaran itu pada saat itu kebetulan lagi sedang main handphone, didatengin oleh si pelaku, kemudian disitulah terjadi perampasan dan penganiayaan. Korban pada saat itu dilakukan pemukulan oleh si pelaku, kemudian handphone dirampas dan dibawa kabur. Tersangka mengaku baru sekali menjamret di Sukarame, Bandar Lampung pada hari Jumat pekan lalu. Keduanya merampas ponsel dan menganiaya korban yang sedang bermain di teras rumah. Polisi menyita motor dan ponsel hasil kejahatan tersangka. Ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Wabah PMK belum terkendali. Pemerintah kembali mengimbau peternak untuk mewaspadai penularan wabah baru, yakni Bovine Ephemeral Fever atau BEF. Ternak yang terserang penyakit ini memiliki gejala yang sama dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Asisten 2 Pemkot Bandar Lampung, Tole Dailami mengatakan wabah BEF tidak separah PMK, namun bisa mengakibatkan kematian pada ternak. Kesehatan ternak akan menurun dan menyebabkan kematian karena tidak memiliki nafsu makan. BEF merupakan salah satu jenis penyakit virus arbo pada sapi dan kerbau yang penularannya melalui nyamuk. Nah, ini ada satu penyakit namanya Bovine Ephemeral Fever ya, atau BEF yang liurnya juga berlebih. Dia demam juga, dan pincang gitu. Gejalanya hampir mirip dengan PMK. Oleh karena itu, kita tidak bisa terlalu cepat untuk serta-merta menyatakan kalau ada indikasi gejala ini bahwa ini PMK, karena untuk mencegah wabah BEF, peternak diminta meningkatkan kebersihan kandang, memberikan vitamin dan pengasapan khususnya malam hari. Terlalu meresahkan kita pada lampu. Dan dia juga dengan sendirinya nanti bisa sembuh kalau dikasih vitamin. Untuk korbannya sendiri itu apa? Ya, bukan berdosis. PMK juga tolong ya, bukan zoonosis tidak menular pada manusia. Kasus BEF ditemukan di Sampang, Jawa Timur. Wabah BEF belum ada di Bandar Lampung, namun pemerintah meminta peternak tetap mewaspadainya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.